Oke. Di sini untuk materi hari ini adalah barisan dan deret aritmatika. Jadi di sini di beberapa pembahasan ini, jadi ini memang yang berkaitan langsung dengan, Anda tahu nanti saya sudah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apakah nanti di mata kuliah yang lain ada yang bersinggungan dengan matematika? Kalau saya cari referensi itu entah nanti dipakai atau enggak, tapi salah satu materi yang berkaitan adalah tentang barisan aritmatika dan geometri yang akan kita bahas di lain waktu. Oke, barisan dan deret aritmatika. Berarti di sini ada dua. Yang pertama barisan aritmatika dan deret aritmatika. Oke. Yang pertama, barisan aritmatika ini merupakan barisan bilangan. Merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini hanya terbatas pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian selisih antara dua suku. Jadi nanti ada barisan bilangan, suatu bilangan yang berbaris gitu, ada beberapa bilangan. Di situ ada polanya. Polanya itu biasanya ada selisih atau selisih antar dua suku itu. Nah, di mana selisihnya itu disebut dengan beda di sini atau disimbolkan dengan B. Di mana untuk menentukan B-nya berapa tinggal dicari. B itu UN dikurangi UN min 1. B-nya itu apa? B-nya beda. UN suku ke N, UN min 1 suku sebelum suku ke N banyaknya suku. Jadi misal saya menuliskan barisan bilangan itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini kan ada banyak. Dari sini kan sebenarnya ini mempunyai pola. Artinya ini juga pernah saya sampaikan di waktu tentang bilangan kemarin. Kalau di sini walaupun tidak dituliskan, kalian paham ya di sini berapa seterusnya ya? Artinya di sini ini UN untuk mencari beda, di sini selisih antara dua suku. Kalau barisan seperti ini adalah suku pertama, ini U1, yang ini suku kedua, U2, U3, U4 dan seterusnya. Jadi untuk melihat selisihnya atau bedanya berapa, boleh menggunakan suku berapapun, tapi dengan suku yang di sampingnya yang bersebelahan gitu. Jadi misalkan UN kita ambil 4, berarti 4 dikurangi 1, berarti U4 dikurangi U3. Ini untuk mencari beda. Jangan sampai nanti di sini U4 dikurangi U1, ya pasti hasilnya akan berbeda. Jadi di sini kan kalau di sini ini kan U4-nya berapa? 4, U3-nya 3. Selisihnya berarti 1. Artinya di sini tinggal menambahkan 1 secara terus-menerus. Jadi ini yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Dan sekali lagi yang perlu ditekankan selisihnya bedanya di situ adalah operasi yang ada pada barisan aritmatika itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, biasanya kalau di soal-soal kayak gini, soal atau permasalahan aritmatika, ya hanya begini. Ini sebenarnya menjadi dasar biasanya kalau pernah nggak ikut tes-tes apa gitu. Ada biasanya soal-soal yang disebut biasanya tes kemampuan dasar. Ada salah satu soal itu matematika dasar dan ada soal-soal pola-pola bilangan kayak gitu. Ada biasanya pola bilangan, ada pola gambar biasanya. Jadi itu kemampuan dasar. Yang paling ini kalau dulu tes polisi kayak gitu. Sekarang sudah nggak harus tes polisi, tes apapun biasanya kemampuan dasarnya minimal mengerti pola-pola bilangan kayak gini. Oke, jadi ini barisan aritmatika. Di sini kita hanya untuk menghitung beda itu UN dikurangi UN min 1. Kalau U10 berarti bedanya dikurangi U9 dan seterusnya. Di sebelahnya dikurangi dengan sebelahnya. Nah, bisa saja bedanya negatif. Misal di sini
100, 98, 96, 94 dan seterusnya. Di sini bedanya berapa? Misal kita mau menggunakan di sini kan U1, ini U2 dan seterusnya. Beda saya mau menggunakan U2 dan U1 saja. U2 dikurangi U1. U2-nya berapa? U1-nya 98 kurang 100 min 2. Jadi beda negatif itu tidak ada masalah karena sesuai tadi polanya itu bisa dengan penjumlahan dan juga pengurangan. Kalau positif berarti selalu ditambahkan dengan bedanya, kalau negatif berarti selalu dikurangi dengan bedanya itu. Gitu. Jadi ini barisan aritmatika, kemudian kita sudah mendapatkan satu poin tadi untuk menghitung beda. Kemudian nah, kalau sudah misalkan kayak tadi, kayak yang 1, 2, 3, kalau U10 berapa? Ya 10 pasti. Kalau U100 ya 100. Kalau U ke 1000 ya pasti 1000 karena sesuai tadi. Nah, kalau misalkan barisannya kayak tadi 100, 98, 96, 94 dan seterusnya. Kalau ini kan U1 kelihatan, U4 juga kelihatan. Kalau U10, U10 berapa? Oke, dihitung. Kalau U100 berapa? Nah, semakin rumit. Kalau U1000 berapa? Nah, gitu seterusnya. Nah, kita mempunyai rumus di sini untuk menghitung UN. Di sini UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Dengan A itu adalah suku awal atau U1 yang pertama ini disebut dengan A. Kemudian beda yang barusan kita bahas, beda atau selisih antara dua suku ini. Kemudian UN yang ditanyakan suku ke N. Misal kalau di sini ini kan kelihatan U1-nya 100 ya. U2-nya berapa? 98, U3 96. Nah, misal dari sini kita hanya membuktikan sih U3 96. Kalau kita gunakan di sini bedanya berapa? Bedanya? Beda itu kita mau menggunakan berapa? U4 dengan U3 misalkan. U4 dikurangi U3. 94 dikurangi berapa? Min 2. Oke, kita punya bedanya adalah min 2. Kemudian A atau U1 berapa? Dari barisan ini 100. Nah, kalau kita misalkan mau mencari U3 sudah kelihatan di sini 96. Berarti U3 sama dengan rumusnya dari sini A ditambah dengan N-nya di sini karena kita butuh 3, berarti N-nya kita ganti dengan 3 dikurangi 1 kalikan B. A-nya berapa? 100. 3 dikurangi 1 2 kalikan bedanya min 2. 100 2 kali min 2 min 4. Jadi ini langsung kita pakai negatifnya, berarti di sini min 4. 100 dikurangi 4 96. Oke, jadi U3-nya di sini 96. Jadi dengan menggunakan ini kita bisa menentukan U ke berapapun. Jadi misal dari sini U ke 30 misalkan. U ke 30 bedanya tetap di sini min 2, A-nya 100. Tinggal kita gunakan di sini berarti U30 itu sama dengan A-nya berapa? Kan saya tulis lagi UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. A-nya berapa? 100. N-nya di sini 30 dikurangi 1 29 kalikan bedanya min 2. Berarti di sini 129 kali min 2 29 kali 2 berapa? 58 min 58. Berarti berapa di sini? 42. Jadi suku ke-30 dari barisan ini adalah 42. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Apa? Mengerti, Pak. Oke. Ya. Saya ulangi. Jadi di sini saya tulis lagi barisannya itu adalah 100.
98, 96, 94 dan seterusnya. Ini kan baris suku pertama atau kita tulis dengan U1. Yang ini U2. Ini suku ketiga U3, suku keempat, suku kelima dan seterusnya. Gitu ya. Jadi suku pertama, suku kedua, suku ketiga dipisah biasanya dengan koma. Oke, ini barisannya. Nah, kemudian jadi dari sini kita kan bisa melihat bahwa baris kedua 98, baris ketiga berapa? 96, baris keempat 94, baris ketiga berapa kira-kira? Baris suku kelima berapa? 92. Oke, kalau di situ kan masih dekat bisalah dikira-kira dihitung. Kalau suku ke-10 berapa? Dihitung gitu. Oh, segini. Oke, ketemu. Nah, kalau 100 kebanyakan. Nah, artinya untuk menghitung suku ke berapa itu kita punya di sini rumusnya. UN, U ke berapanya ke N, itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kalikan B. Beda itu yang sebelumnya kita sudah bahas bisa didapat dengan menghitung selisih dari dua suku yang berdekatan. Mau pakai berapapun, ya paling gampang sebenarnya karena yang hampir pasti ada itu adalah U2 dikurangi U1. Ini sudah beda. U3 kurangi U2, U4 kurangi U2 sama saja. Kalau misalkan lebih gampang sudah pakai ini saja. Beda sama dengan U2 dikurangi U1. Jadi di sini bedanya kita bisa hitung U2-nya berapa? 98 dikurangi 100. 98 kurangi 100 2. Jadi untuk mendapatkan UN suku ke N kita butuh A-nya berapa, bedanya berapa. A otomatis sudah ada langsung, suku pertama itu adalah A. Kemudian bedanya dengan menggunakan ini kita dapatkan untuk barisan ini adalah min 2. Kalau sudah ada A-nya sudah ketemu, bedanya sudah kita ketahui, maka kita bisa menghitung. Makanya ini saya contohkan yang kelihatan di sini kalau U30 42 benar enggak gitu ya, dihitung di daftar panjang sekali gitu. Nah, di sini yang kita buktikan U3 karena kelihatan di sini 96. U3 itu dengan menggunakan rumus ini, rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. N ini tinggal U berapanya gitu, U3 berarti N-nya ganti dengan 3, U10 berarti N-nya ganti dengan 10, dan seterusnya. U3 ini sama dengan A ditambah dengan N-nya, karena ini suku 3 dikurangi 1 kalikan B. A-nya saya masukkan 100, B-nya saya masukkan min 2. Maka tinggal dikalikan 2 kali min 2 min 4, 100 kalikan min 4, 96. Karena di sini kelihatan 96, maka benar U3 itu adalah 96. Atau tadi yang nggak kelihatan yang dekat di sini U5 itu 92 tadi ya. U5 berarti ini A plus N-1 kalikan B. A-nya di sini berapa? A 100, A-nya 100. N-nya berapa? 5 dikurangi 1 kalikan min 2 bedanya. 100, 5 dikurangi 1 4 kalikan min 2. 4 kalikan min 2 min 8. 100 kurangi 8 92. Kayak gitu ya. Mengerti ya? Nah, ini juga ini kan yang dekat yang kelihatan. Kalau kita menghitung U30 kayak gitu ya sama caranya. Kita akan menghasilkan di sini bahwa U30 itu ternyata 42. Yang salah itu nanti ketika menghitung U berapa ternyata ganjil. Ini kan nggak mungkin ganjil di barisan ini semuanya genap. Jadi ini cara untuk menghitung UN atau suku ke N. Jadi di sini sekali lagi UN itu adalah A ditambah dengan N-1 kalikan beda. Jadi ini aja yang harus diingat. Dengan A-nya adalah suku pertama atau satu, N-nya ya, suku keberapa yang akan kita cari. Bedanya adalah selisih dengan selisih suku yang berdekatan. Oke, saya akan lanjutkan dengan
toh harusnya. Oke, di sini. Suku pertama dari barisan aritmatika adalah 3. Jadi kita sudah punya U1 atau A. Ini sama dengan 3. Kemudian bedanya 4. Ini lebih enak. Suku pertamanya 3, kemudian bedanya 4. Kita menghitung. Yang ditanya adalah suku ke-10 dari barisan ini. U10-nya berapa? Tadi rumus UN itu gimana? N sama dengan A tambah N-1 kalikan B. Jadi kalau U10 atau suku ke-10 berarti U10. Hanya berapa di sini? 3 ditambah dengan bedanya. Oh sorry, N-nya di sini 10 dikurangi 1 bedanya 4. 3, 10 kurangi 1 9 kalikan 4. 3 tambah 9 kali 4 berapa? 36. Hasilnya 39. Ngerti ya? Contoh yang lain. Oke, jadi di sini barisannya adalah 26. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini barisannya 26, 10, 14. Yang ditanya suku ke-15, jadi U15, U20, U30. Oke, yang pertama kita cari dulu dari sini A-nya berapa? 2. Bedanya berapa? Oke, 6 dikurangi 2 atau 10 kurangi 6 atau 14 kurangi 10. Semua hasilnya sama yaitu 4. Oke, tinggal dicari U15. Jadi saya tulis lagi rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Jadi di sini kalau U15 sama dengan A-nya berapa? Plus di sini 15 berarti 15 kurangi bedanya 4. 2 ditambah 14 kalikan 4. 2 ditambah 56 berarti sama dengan 8. Gampang ya? Ya, gampang. Oke, kalau U20 berarti di sini langsung saya masukkan A-nya adalah 2, kemudian ditambah 20, N-nya 20 dikurangi 1 19 kalikan bedanya 4. 2 ditambah berapa? 19 kali 4 76. Hasilnya 78. Oke, yang terakhir U30. Berarti 2 tambah 30 kurangi 1 kalikan 4. 2 ditambah 16. Hasilnya 100. Iya. Gampang lah kan. Oke, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, ini kan gampang lah ya. Langsung. Hah? U101 sama dengan A-nya berapa? 3 ditambah Tambah N. 101 dikurangi 1 ya. Kalikan bedanya 3 tambah 100 kalikan 2. 3 tambah 200 hasilnya 3. Oke, contoh yang terakhir untuk ini barisan aritmatika 38 13. Tentukan suku ke-10 dan rumus suku ke N pada barisan tersebut. Oke, yang pertama di sini ini A-nya berapa ini? 3. Bedanya 5. 8 kurangi 3 ya? Oke, jadi yang A
U10 itu sama dengan 3 ditambah Lima. Ditambah 10. 10 min 1. 10 min 1 kalikan bedanya 5. Oke. 3 ditambah 9 kalikan 5. 3 tambah 45. Hasilnya 48. Jadi kalau kemudian ini kan U10, kemudian rumus suku ke N. Jadi UN kan A dan B-nya sudah ada, berarti UN sama dengan A-nya adalah 3 ditambah tetap N-1 kalikan bedanya berapa di sini? 5. Jadi untuk baris ini kita bisa langsung gunakan ini. Jadi kalau diminta rumus suku ke N, kalau sudah barisannya diketahui, tinggal masukkan A dan B-nya itu berapa. Jadi kan tinggal nanti kalau sudah kayak gini kan tinggal U10 berarti tinggal ngubah ininya, U20 tinggal ngubah N-nya. Nah, yang kedua, suku keberapa yang nilainya 198. Jadi yang ditanyakan apanya di sini? Ini yang maksudnya yang B yang ini. Yang tanyakan suku keberapakah? N-nya ini berapa gitu. Jadi di sini diketahui bahwa UN itu sama dengan 198. N-nya ini berapa? Jadi di sini UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. UN-nya di sini sudah ada. Kita mau mencari N yang ini sekarang. UN-nya di sini 198. Sama dengan A-nya 3 ditambah N yang ditanyakan. Bedanya berapa? Bedanya 5. Oke, 198 sama dengan 3. Ini kalau dikalikan 5 kali N min 1 kali 5 min 5. Berarti 5N dikurangi 5. Oke, kemudian 3 dikurangi 5 min 2 plus 5N. Di sini tetap 198. Kemudian ini kita pindah ke sini 198 berarti ini jadi plus 2 sama dengan 5N. 198 tambah 2 200 sama dengan 5N. Berarti N-nya sama dengan 200. Ini pindah bagi 5. Jadi N-nya sama dengan 200 bagi 5. Jadi yang hasilnya 198 itu adalah U40. Ini sama dengan 198. Jadi ini kalau tadi mencari U keberapanya, kalau yang ini yang dicari adalah suku keberapa yang nilainya sudah diketahui. Sudah ya? Apa yang belum? Iya, suku. Oke, kalau ini adalah barisan aritmatika, maka berikutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika sebenarnya adalah sama dengan barisan aritmatika, cuman dihubungkan dengan operasi penjumlahan. Jadi di sini digabung dan dijumlahkan. Jadi di sini kalau tadi kan ada barisan aritmatika. Ini suku ini berapa, suku ini berapa gitu. Nah, kalau deret itu jumlah 10 suku pertama berapa? Jumlah 100 suku pertama berapa? Jadi kalau tadi di awal saya menuliskan misalkan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau di sini jumlah 4 suku pertama berapa? Berarti kan menjumlahkan 1 tambah ini tambah ini tambah ini kan ya? Berapa totalnya ini? 10. Jadi jumlah 4 suku pertama itu 10.
Jumlah 4 suku pertama itu dituliskan dengan S4. Jumlah 4 suku pertama itu 10 untuk barisan ini. Kalau A5 berarti tinggal tambahkan ya 15, berarti S5 sama dengan 15 dan seterusnya. Kalau hanya segini. Kalaupun dengan barisan yang kayak gini, terus yang ditanyakan S100 berapa? Ya kalau S100, kalau S1000 berapa? Jadi kalau misalkan S100, jadi kalau kita mendaftar semuanya kan panjang. Nah, makanya kita berikan di sini rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 kalikan 2A ditambah N-1 kalikan B. Oke, dari sini, ini kan tadi kita menghitung S4 10. Di sini A-nya berapa pada baris ini? A-nya 1. Bedanya? 1 juga, oke. Jadi kalau kita menghitung menggunakan ini, S4 itu sama dengan N-nya kita ganti dengan 4. Berarti di sini 4 per 2. Kalikan 2, A-nya berapa? 1. Ditambah dengan N-1, N-nya di sini 4-1. Bedanya? 1. Oke. 4 bagi 2? 2. 2 kali 1 di sini 2. Ditambah 4 kurangi 1, 3. 3 kali 1? 3. Oke. 2 ditambah kalikan 5. 2 kali 5? 10. Kalau ini kan kepanjangan ya, kita tinggal melihat di sini itu. Ya, kalau yang ditanyakan adalah barisan ini. Kalau S100 misalkan kalau menggunakan ini S100 berarti di sini 100 bagi 2. Kelihatannya. 2 kali 1 ditambah atau inilah. Ya enggak apa-apa lah. 100 kurangi 1 di sini 99. Di sini ini 50. 2 kali 1 2 ditambah 99 101. Hasilnya berapa ini? 50 kali 101. 5050. Itu aja kan ya? 101 kali 50. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan dengan contohnya. Jadi di sini berapa jumlah 25 suku pertama dari barisan ini? Ini sekali lagi kita tinggal menentukan A-nya berapa? 3. Bedanya 2. Oke, tinggal dimasukkan. Tadi rumus Sn itu sama dengan N per 2 2A plus N-1 kalikan B. Jadi kalau S25 itu sama dengan 25 per 2 2 kali A-nya 3 ditambah dengan 25 N-nya di sini kurangi 1, bedanya di sini 2. Oke, 25 bagi 2 tetap saya tulis gini karena kalau dibagikan kan desimal ya. Ini 6. 24 kali 2 48. 48 ya? 25 per 2 6 tambah 48 54. Nah, di sini 54 bagi 2 berapa? 27. Berapa ini hasilnya? 675. Oke, 675. Jadi yang penting ininya paham. Ini dulu yang dibagi. Jadi biar tidak muncul desimal. Oke, contoh berikutnya.
Ini yang ditanyakan berarti S10. Di sini A-nya berapa? 5. B-nya berapa? 10. Berarti S10 10 per 2. 2 kali A-nya 5 ditambah N-nya di sini 10 min 1 kalikan bedanya 10. 10. Jadi 10 bagi 2 ini 10 tambah 9 kalikan 5 kalikan 10 tambah 90. 5 kalikan 100. Hasilnya 500. Gampang ya? Gampang tadi. Ya udah itu jangan ngatur. Oke, di sini tentukan suku pertama. Ini mungkin anggaplah misalkan 20, jumlah 20 suku pertama gitu. Oke, 20 suku pertama. Ini A-nya berapa ini? 20. 20. B-nya? 5. B-nya 15 dikurangi 20 hasilnya 5. Ini kita mencari jumlah 20 suku pertama. Berarti tadi Sn rumusnya N per 2 2A plus N min 1 kalikan B. Berarti kalau S20 20 per 2 kalikan A-nya berapa? 20 tambah 20 kurangi 1 kalikan bedanya di sini min 5. Min 5. Saya kurung biar kelihatan dikalikan. 20 bagi 2 10. 20 kali 2 40. Ini 19 kalikan min 5. 40. Ini berapa? 59. Berapa? Konsentrasi itu, Pak. Min 90 25. Sepuluh kalikan berapa ini? Berapa? Min 5. Hasilnya min 505. 50. Oke, gampang semua ini. Oke, contoh yang terakhir untuk deret. Berapa jumlah bilangan kelipatan 3 antara 10 sampai 100? Antara 10 sampai 100. Ya kebetulan di sini 10 tidak bisa dibagi 3, 100 juga tidak bisa dibagi 3. Seandainya misal 10 ini bagi 3, 100 juga bagi 3, ini tidak termasuk karena di sini antara 10, berarti batasnya itu tidak termasuk. Itu ya. Nah, kelipatan 3 yang di atasnya 10 berapa? 15. Berapa? 12 ya. Setelah 12 15 dan seterusnya. Sampai terakhir berapa? Di bawahnya 100 yang habis dibagi 3. 99. Berapa jumlah bilangannya? Nah, yang pertama di sini kita tidak tahu. Oke, perhatikan. Jadi di sini kita tidak tahu berapa jumlah bilangan yang ada di situ. 12 ya, kalau misalkan ditulis semua 12, 15, 18, 21 dan seterusnya panjang. Yang pertama di sini kita tahu bahwa A-nya berapa? 12. B-nya 3. Nah, yang pertama kita kan mau mencari jumlah bilangan semuanya. Berarti kan menghitung Sn tadi, tapi N-nya kita tidak tahu. Nah, jadi kita harus menghitung di sini. Ini pada
U keberapa, Sari? UN di sini diketahui 99 seperti tadi. Tadi kita mencari N-nya berapa? Sip. N-nya 9. Rumus UN tadi gimana? A plus N-1 kalikan B. Ini sama dengan 90. 9. A-nya berapa? 12 ditambah N-1 kalikan bedanya 3 sama dengan 99. 12 ditambah ini N-3. Apa yang tidak ngerti? 99 ngerti? Makanya ini saya mau cerita. Saya ulangi lagi. Di sini yang dinaikkan berapa jumlah bilangan? Berarti kan SN. Oke. Jumlah bilangannya kita tidak tahu berapa. Berarti kita harus mencari N-nya ya. Oke, pertama. Kemudian apa jumlah bilangan apa? Jumlah kelipatan 3 antara 10 dan 100. Jadi di situ antara 10 dan 100 kan ada banyak bilangan sebenarnya. Antara 10 dan 100 itu 11, 12, 13 sampai 99. Tapi di sini yang diminta adalah yang kelipatan 3 atau kelipatan 3 itu yang habis dibagi 3. 11 kan nggak bisa. 12 bisa ya? 13 nggak bisa, 14 nggak bisa, 15 dan seterusnya. Di sini masih banyak di sini. Sampai yang paling tinggi yang di bawahnya 100 itu 99. Di sini ngerti ya? Oke, dari sini ini tadi kan sekarang barisnya sudah ketemu 12, 15, 18 dan seterusnya sampai 99. Yang pertanyaannya sebenarnya berapa jumlah nilai semuanya ini? Karena karena tidak diketahui berapa jumlah bilangannya, maka kita menggunakan yang tadi seperti soal yang tadi untuk menentukan N-nya itu keberapa yang hasilnya itu 99 dengan menggunakan rumus UN. UN adalah A plus N-1 kalikan B. A-nya ada, B-nya ada, tinggal kita menentukan N-nya. Di sini A plus N-1 kalikan B sama dengan 99 karena kita mau mencari di sini 99 U berapa di sini. Nah, kita masukkan A-nya 12, N-1 tetap karena N yang dicari, B-nya 3, di sini tetap 99. Ini dikalikan N kali 3, min 1 kali 3, N kali 3, 3N, min 1 kali 3 adalah min 3. 12 dikurangi 3. Berapa? 9 plus 3N sama dengan 99. 3N sama dengan 99 ini pindah dikurangi 9. Berarti 3N sama dengan N-nya 90 bagi 3. Hasilnya 30. Oke. Jadi ketemu bahwa di sini adalah N-nya 30. Jadi kita sudah tahu sekarang yang akan kita cari adalah S30. Dengan rumus yang tadi Sn itu N per 2, 2A plus N-1 kalikan B. Tinggal dimasukkan ke sini. N-nya 30 per 2. 2 kali A-nya berapa? 12 plus N-nya di sini 30 min 1. Bedanya di sini 3. 30 bagi 2 15. 2 kali 12 24. 30 kurangi 1 29. 29 kali 3 berapa? 87. Oke. 15 kalikan 24 tambah 87. Berapa? 111. 15 kali 111 berapa? 1066. Jadi jumlah kesemuanya 30 suku ini adalah
1665. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ngerti berarti ya? Insyaallah. Bagus. Oke, jadi yang pertama tadi adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu tadi yang akan permasalahan adalah mencari suku keberapa, n di suku keberapa gitu nilainya. Kemudian yang kedua dari aritmatika ini jumlah n suku pertama, jumlah 10 suku pertama, 20 suku pertama, artinya suku di barisan itu suku-sukunya dijumlahkan semuanya. Kemudian yang pembahasan terakhir di pertemuan ini adalah tentang aplikasi deret hitung atau deret aritmatika itu dalam model perkembangan usaha. Nah, ini sebenarnya yang berkaitan langsung, entah ini nanti beneran dipakai atau karena sebenarnya pada kenyataannya di unit usaha itu kan tidak konstan gitu perbedaannya. Tapi di sini dianggap konstan perbedaannya. Jadi di sini misalkan ada perusahaan benih Makmur Jaya. Di mana nih perusahaan Makmur Jaya? Ada yang tahu di mana ini? Di Surabaya. Kalau yang di Surabaya itu Jaya Makmur. Ini Makmur Jaya. Oke, di sini menghasilkan 1000 pak benih pada tahun pertama berdirinya dan 1600 pada tahun ke-7. Nah, di sini pada tahun pertama ini yang menjadi bentuk barisannya. Jadi di sini pada tahun pertama berarti di sini adalah U1-nya atau A-nya. Di sini sebanyak 1 juta. Kemudian 1.600, 1.600 pada tahun ke-7. Berarti yang diketahui berikutnya adalah O7. O7 itu berarti berapa tadi? 1.600 atau 1.600. Nah, misal perkembangan produksinya konstan, berapa tambahan produksi per tahunnya? Berarti kan yang ditanyakan adalah bedanya itu berapa? Perbedaan antara sebenarnya kalau tadi beda itu adalah suku pertama dan suku kedua. Di sini enggak diketahui hanya ada U1 dan U7. Tetapi kita punya persamaan. Jadi untuk menghitung yang pertama ini adalah U1-nya, yang ini U7. Jadi kalau kita mau menghitung bedanya, jadi di sini kita punya U1 itu kan sama dengan A, sama dengan berapa? 1 juta. Kemudian U7 itu berarti gimana? 100. U7 berarti rumusnya gimana? Kalau UN itu kan sama dengan A plus N-1 kalikan B. Kalau N-nya saya ganti dengan 3, berarti kan A plus 3 dikurangi 1, berarti di sini 2B. Kalau U7 berarti A plus 6B, ini diketahui sama dengan 1.600.000. Nah, di sini kita mempunyai dua persamaan. A-nya diketahui, kemudian yang di sini juga diketahui. Tinggal dimasukkan nilai A ini ke yang di sini. Berarti A plus 6B itu sama dengan 1.600.000. A-nya kita ganti dengan ini. 1 juta ditambah 6B itu sama dengan 1.600.000. Berarti di sini 6B itu sama dengan ini pindah ke sini 1.600.000, ini pindah dari jadi negatif min 1 juta. Jadi tinggal berapa?
600.000. Jadi 6B sama dengan 600. Berarti B-nya sama dengan 600.000 dibagi 6. Hasilnya berarti pertambahan produksinya tiap tahun adalah 100.000 bedanya. Jadi kalau jawaban dari ini pertambahan produksi per tahunnya ini adalah 100.000. Di sini ada pertanyaan? Ini sebenarnya kebetulan di sini yang diketahui adalah U1. Kalau seandainya bukan U1, misalkan U2 yang diketahui artinya pada tahun kedua sekian gitu, pada tahun kelima sekian. Jadi di sini juga bisa menggunakan ini. Kalau U3 tadi adalah 2A plus 2B, kalau U2 berarti berapa? A plus 1B atau A plus B. Kalau U5 A plus 4B. Jadi menggunakan sistem bersama linear nanti mengeliminasi A dan seterusnya untuk mencari B, kemudian nanti kita bisa menentukan A-nya berapa. Oke, jadi di sini setidaknya dari ini kita sudah punya A-nya adalah 1 juta, kemudian B-nya adalah 100.000. Ini untuk menjawab pertanyaan berikutnya, berapa produksinya pada tahun ke-11. Berarti yang ditanyakan adalah U11. U11 berarti A plus 10B. Ini A-nya ada, B-nya tadi 100.000. Tinggal dimasukkan ke sini. A-nya adalah 1 juta tambah 10 kalikan 100.000. Berarti 1 juta tambah berapa ini berarti? 1 juta. Berarti hasilnya Sebelumnya ada di mana? U11. U11 itu sama dengan A, rumus UN kan sama dengan A plus N-1 kalikan B. U11 ini berarti 11 dikurangi 1 kali B. A plus 10B. Ya. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Kemudian kalau yang ketiga, pada tahun keberapa produksinya 2.500.000 bungkus benih. Berarti kan sama dengan yang tadi. Di sini UN-nya diketahui. Yang ditanyakan adalah N-nya itu berapa. Jadi UN itu sama dengan 2.500.000. Rumus UN A plus N-1 kalikan B. Di sini diketahui 2.500.000. Ini A-nya 1 juta. Ditambah N-1 kalikan bedanya adalah 100.000 sama dengan 2.500.000. Kemudian ini 1 juta tetap. Ini 100.000 N min 100.000 sama dengan 2.500.000. 1 juta dikurangi 100.000 900.000 ditambah 100.000 N sama dengan 2.500.000. Kemudian berarti di sini 100.000 N sama dengan 2.500.000 dikurangi 900.000. Berapa? Dosen PC langsung, tidak ada nyaki. Berarti N sama dengan 1.600.000 dibagi 100. Berapa N-nya? Di kalau 100.000 tinggal dicoret nolnya 5. Iya 16.
Berarti pada tahun ke 16. Kemudian yang pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir, berapa pack yang telah dihasilkan sampai tahun ke 16? Berarti yang ditanyakan adalah S16. Tadi kita punya rumus SN itu sama dengan N/2 2A plus N-1 kalikan T. Berarti kalau S16 di sini 16/2. 2 kali A-nya tadi 1 juta. Plus N-1, N-nya di sini 16. 16 kurang 1 15. Kalikan bedanya tadi 100.000. 16 bagi 2 8. 2 kali 1 juta 2 juta. Benar ya. 15 kali 100 1.500.000. 2 juta tambah 1.500.000. Kalau jutaan lancar ya. Tapi kalau yang kecil-kecil kok masih ngitung. 8 kali 3.500.000. Berapa? Udah 8 juta. Ini total keseluruhan. Jadi tadi kan di tahun pertama sekian, di tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, bertambah terus sebanyak 100.000 benih. Oke, berarti contohnya memang lebih baik pakai jutaan mungkin ya. Lebih nyambung. Oke, jadi seperti ini. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dikerjakan yang ini. Masih kelas Ya. Dikerjakan ini. Apa? Kumpulkan kurban. Enggak, dikerjakan sekarang. Sekarang mah. Oke, saya cukupkan dulu materinya.